Sebagaimana tubuh memiliki banyak anggota namun tetap satu, demikian pula Gereja Katolik bersatu dalam keberagaman, dipersatukan oleh Roh Kudus dalam kasih yang tak terbatas. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Gereja Katolik memiliki keuntungan dalam kesatuannya, yang tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari kesatuan iman yang terpelihara melalui ajaran yang konsisten berdasarkan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium yang dipimpin oleh Paus, hingga kesatuan sakramental dalam perayaan Ekaristi sebagai pusat kehidupan rohani, yang menghubungkan umat dengan Kristus dan sesama. Selain itu, kesatuan hierarki dengan struktur kepemimpinan yang jelas, menjamin kesinambungan ajaran dan disiplin, sementara kesatuan universal memungkinkan gereja hadir di seluruh dunia, dengan satu visi keselamatan yang melampaui perbedaan budaya, memperkuat solidaritas, serta misi evangelisasi yang menyeluruh. Berikut adalah beberapa poin tentang gereja Katolik yang satu, sesuai dengan pemahaman dalam iman Katolik. 1. Kesatuan sebagai tubuh mistik Kristus. Gereja dipandang sebagai tubuh mistik Kristus, di mana setiap umat beriman adalah anggota tubuh dan Kristus adalah kepala gereja. Sebagai bagian dari tubuh ini, setiap orang dipanggil untuk saling mendukung, bekerja bersama-sama, dan hidup dalam kasih satu sama lain. Kristus sebagai kepala gereja, memberi arahan dan kekuatan kepada setiap anggota, untuk bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Kesatuan ini, menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam keseluruhan tubuh gereja, dan bersama-sama mereka memperlihatkan kasih Allah yang nyata di dunia. 2. Kesatuan dalam Roh Kudus. Gereja Katolik percaya bahwa Roh Kudus adalah sumber utama kesatuan gereja. Sebagai roh yang mempersatukan seluruh umat beriman, Roh Kudus membimbing mereka dalam hidup menurut kebenaran dan kesucian Kristus. Dalam tubuh Kristus yang merupakan gereja, setiap anggota dipersatukan oleh satu roh yang memberi kehidupan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang memperkuat iman dan pelayanan umat, memastikan gereja tetap setia pada panggilannya. Dengan bimbingan Roh Kudus, gereja dipelihara dalam iman untuk menghadapi tantangan zaman, dan terus-menerus berusaha mencapai kesucian dalam hidup Kristiani. 3. Kesatuan dalam iman. Gereja Katolik percaya pada satu iman, yang diwahyukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan diteruskan oleh para rasul dalam kitab suci dan tradisi suci. Semua umat Katolik dipersatukan dalam keyakinan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman ini diwujudkan dalam pengakuan doktrin yang sama, perayaan sakramen yang sama, dan partisipasi dalam Ekaristi. Kesatuan iman mencerminkan kehendak Kristus agar umatnya menjadi satu tubuh dalam kasih. Dengan iman yang satu, umat dapat menghadapi tantangan zaman secara bersama, saling mendukung, dan memberikan kesaksian kabar gembira keselamatan kepada seluruh dunia. 4. Kesatuan dalam sakramen. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen yang diakui secara universal: baptisan, Ekaristi, pengakuan dosa, krisma, perkawinan, tahbisan imamat, dan pemurapan orang sakit. Sakramen-sakramen ini adalah tanda dan sarana rahmat Allah, yang mempersatukan umat Katolik di seluruh dunia. Melalui sakramen, umat berpartisipasi dalam kehidupan ilahi, dan memperkuat ikatan kesatuan dengan Kristus dan sesama. Misalnya, Ekaristi menjadi pusat iman dan perayaan bersama, sedangkan baptisan adalah pintu masuk ke dalam gereja. Sakramen mencerminkan kasih Allah yang nyata dan mendalam dalam kehidupan umatnya. 5.
Kesatuan dalam hierarki. Gereja Katolik memiliki hierarki yang jelas, dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi di bawah Kristus. Paus adalah penerus Santo Petrus, yang ditugaskan oleh Yesus untuk menggembalakan umatnya. Yohanes 21, ayat 15-17. Hierarki ini mencakup para uskup, imam dan diakon, yang bekerja bersama Paus untuk menjaga kesatuan iman, mengajar, dan melayani umat. Struktur ini memastikan bahwa ajaran dan tradisi gereja tetap konsisten di seluruh dunia. Paus juga menjadi simbol dan pusat kesatuan, memimpin gereja dalam misi pewartaan Injil dan pelayanan kasih. 6. Kesatuan dalam perayaan liturgi. Gereja Katolik memiliki liturgi yang seragam di seluruh dunia, terutama dalam perayaan Ekaristi, yang menjadi pusat ibadat umat. Meski terdapat berbagai ritus liturgi, seperti ritus Latin, ritus Bizantium, dan lainnya, semuanya berbagi inti iman yang sama, menghadirkan Kristus dalam perayaan sakramen. Liturgi ini mencerminkan kesatuan iman dan penyembahan, memungkinkan umat dari berbagai budaya untuk bersama memuji Allah. Keseragaman ini juga menjaga tradisi apostolik, menghubungkan umat masa kini dengan sejarah gereja. Dalam setiap liturgi, doa, dan pujian, umat merasakan kehadiran Allah dan kebersamaan spiritual di seluruh dunia. 7. Kesatuan dalam misi. Gereja Katolik dipersatukan dalam misi untuk mewartakan Injil dan membawa kabar keselamatan kepada semua bangsa, sesuai dengan perintah Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Misi ini dilakukan melalui pewartaan firman, pelayanan kasih kepada yang membutuhkan, dan pendidikan iman. Karya misioner mencakup bantuan kemanusiaan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan pendampingan rohani. Seluruh umat Katolik, baik awam maupun klerus, dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas ini. Dengan bersatu dalam misi, gereja menjadi alat kasih Allah bagi dunia, membawa pengharapan dan pembaruan hidup bagi semua orang. 8. Kesatuan dalam kepemimpinan Kristus. Gereja Katolik percaya bahwa Kristus adalah kepala gereja, dan seluruh umat beriman adalah bagian dari tubuhnya. Sebagaimana diajarkan dalam kitab suci, kamu adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Sebagai satu tubuh, gereja dipersatukan oleh iman kepada Kristus, melampaui perbedaan budaya, bahasa, dan bangsa. Setiap anggota memiliki peran unik, namun tetap saling melengkapi dalam kasih dan pelayanan. Kesatuan ini mencerminkan kehendak Allah, agar umatnya hidup bersatu sebagai keluarga besar, saling mendukung, dan membawa terang Kristus ke dunia. 9. Kesatuan dalam tradisi apostolik. Gereja Katolik percaya bahwa ajaran dan tradisi diturunkan langsung dari para rasul yang menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Tradisi ini mencakup ajaran iman, moral, dan cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di bawah bimbingan Roh Kudus, gereja menjaga, melestarikan, dan menafsirkan tradisi suci bersama kitab suci sebagai sumber wahyu Allah. Tradisi ini memberi umat panduan yang kokoh dalam menjalani iman di tengah tantangan zaman, memastikan bahwa ajaran gereja tetap setia pada kehendak Kristus dan amanah para rasul. 10. Kesatuan dalam magisterium. Magisterium adalah kewenangan mengajar yang dimiliki oleh Paus dan para uskup, yang bekerja dalam kesatuan dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Tugas utama magisterium adalah melestarikan, menafsirkan, dan mengajarkan ajaran iman dan moral gereja dengan setia kepada wahyu ilahi. Dengan demikian,
Magisterium memastikan bahwa ajaran gereja tetap konsisten dan otentik di seluruh dunia, menjaga kesatuan iman umat Katolik. Hal ini juga melindungi umat dari ajaran sesat, dan membantu mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. 11. Kesatuan dalam doa dan devosi. Seluruh umat Katolik di dunia bersatu dalam doa universal seperti doa Bapa Kami, serta devosi seperti Rosario, doa Malaikat Tuhan, dan penghormatan kepada Santa Perawan Maria. Doa-doa ini menjadi sarana untuk memperdalam hubungan pribadi dengan Allah, serta menunjukkan kesatuan spiritual di seluruh dunia. Ketika umat Katolik berdoa bersama, mereka tidak hanya memperbarui iman mereka, tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan dalam Kristus. Melalui doa, umat merayakan kasih dan pengabdian kepada Allah, sekaligus menyatukan seluruh gereja dalam penyembahan dan permohonan kepada Tuhan dan Bunda Maria. 12. Kesatuan moral. Kesatuan moral dalam Gereja Katolik berarti bahwa seluruh umat diajarkan prinsip-prinsip moral yang sama, berdasarkan hukum Allah, ajaran Kristus, serta bimbingan magisterium. Moralitas Katolik berlandaskan pada 10 perintah Allah, sabda bahagia, dan hukum kasih yang diajarkan Yesus, yang menekankan kebaikan, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Gereja juga memberikan pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, pekerjaan, dan sosial, melalui ensiklik dan dokumen resmi. Dengan kesatuan ini, umat Katolik di seluruh dunia dipanggil untuk hidup sesuai dengan kebenaran iman, yang tidak berubah meskipun zaman terus berkembang.